Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sekarang sudah masuk ke dalam pertemuan ke-9 dari mata kuliah usul fikih. Tema kita sekarang adalah pembatasan cakupan hukum, yaitu taksis. Saya menggunakan istilah pembatasan cakupan hukum agar taksis ini lebih mudah dipahami. Karena ada dua hal yang sangat mirip, yaitu taksis dengan takyid. Atau taksis itu kan nanti pembahasannya adalah am dan khos, lalu kemudian takyid itu nanti pembahasannya mutlak dan muqayyad. Saya menggunakan istilah pembatasan cakupan hukum agar lebih mudah difahami, biar kita bisa membedakan antara keduanya. Biar kita bisa membedakan antara jahe dengan kunyit, antara tepung sama aci. Meskipun sama tapi ternyata beda. Hanya orang yang ngerti saja yang tahu perbedaannya di mana. Itu. Sebelum kita masuk ke dalam taksis lebih dalam, kita akan masuk ke dalam arkanul hukum atau unsur dalam suatu hukum. Kalau dalam usul fikih, arkanul hukum itu ada 3. Yang pertama adalah al-hakim. Al-hakim itu adalah otoritas yang memiliki hak untuk membuat syariat, yang membuat hukum. Maka hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memiliki otoritas dalam syariat. Kalau menurut Syiah berarti tambah imam. Allah, Rasul dan imam. Tapi kalau menurut Sunni ya udah cuma Allah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Lalu kemudian yang kedua adalah al-mahkum alaih atau al-mukallaf. Mahkum alaih atau mukallaf itu kalau dalam ilmu hukum di Indonesia dikenalnya dengan subjek hukum. Orangnya. Siapa yang dibebani oleh hukum, itulah mahkum alaih. Diibaratkan dengan alaih. Alaih itu kan di atas, berarti beban. Orang yang dibebani dengan hukum atau subjek hukum. Saya, Anda, teman-teman semua, orang-orang yang dulu, orang-orang yang nanti akan datang, gitu. Begitu juga jin. Pembahasan dalam mahkum alaih nanti dalam sebenarnya apakah orang kafir itu masuk atau tidak, anak kecil itu masuk atau tidak. Anak kecil itu nanti hukum apa aja yang masuk kepada mereka dan hukum yang apa yang nggak masuk kepada mereka. Dalam kitab Ashbah wa Nazair ini dijelaskan secara detail. Memang anak kecil nggak boleh, anak kecil belum wajib sholat, anak kecil belum wajib haji. Tapi kan kalau anak kecil membunuh, mereka harus tetap dihukum. Anak kecil mencuri, dia juga harus tetap hukum. Maka pembahasan tentang mahkum alaih itu sebenarnya dalam sekali. Lalu kemudian ada al-mahkum bih. Fi'lul mukallaf. Al-mahkum bih atau fi'lul mukallaf, perbuatan orang. Kalau dalam istilah hukum di sini agak berbeda sih. Jadi mahkum bih itu suatu hal yang dihukumi. Sebenarnya bukan barangnya. Itu yang membedakan antara objek hukum dalam pengertian hukum di ilmu hukum di Indonesia dengan dalam mahkum bihi dengan di usul fikih. Mahkum bihi itu fiilnya bukan bendanya. Babi haram iya, tapi bukan haram itunya. Kalau babi itu dimakan maka haram, begitu. Makannya yang haram. Kalau babi dibakar kan nggak haram, begitulah kira-kira. Ibu itu haram. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu haram, tapi kan haramnya bukan dimakan. Ya emang dimakan haram sih, tapi di situ yang dimaksud dengan hurrimat alaikum nikah ummahatikum, menikahi ibu gitu. Jadi objek hukum itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatannya. Salat, zakat, puasa itu masuk ke mahkum bih. Nah, jadi
sekarang kita mulai masuk ke dalam pembatasan cakupan hukum. Gini, hakim Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan sesuatu. Maka dalam perintahnya itu ada dua unsur. Pertama, perintah itu ditujukan kepada siapa? Yang kedua, perintah itu isinya apa? Nah, tujuannya ke siapa itu kan mahkum alaih. Yang kedua, perintahnya apa itu mahkum bih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada dua hal di sini. Yang pertama adalah alladzina amanu. Perintah ini ditujukan kepada orang mukmin, orang yang beriman. Lalu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan apa yang diwajibkan? Puasa. Jadi setiap perintah, setiap larangan ada dua hal yang akan kita cari. Yang pertama, ditujukan untuk siapa? Lalu kemudian objek hukum atau perintahnya atau larangannya itu apa? Gitu. Nah, taksis itu berkaitan di sini. Jadi bisa taksis itu taksis itu bisa terjadi pembatasannya itu terjadi di subjeknya atau di objeknya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, saya beriman, antum semua beriman. Di antara antum ada perempuan yang beriman. Perempuan itu di antara antum juga mungkin ada yang sedang haid sekarang. Antum beriman, ya, anti yang sedang haid, anti beriman, tapi kan tidak dipanggil, tidak diwajibkan untuk puasa. Padahal sudah dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman sini, semuanya kamu harus puasa. Ternyata ada yang nggak puasa, bahkan nggak boleh, bahkan haram, karena dia haid. Maka orang haid ini kan dikecualikan, dikeluarkan. Maka alladzina amanu yang tadinya cakupannya luas, semua umat Islam dibatasi. Kecuali satu, orang haid nggak wajib. Yang kedua, orang sakit nggak wajib. Yang ketiga, anak kecil nggak wajib, meskipun dia udah beriman. Yang keempat, faman kana minkum maridun, terus orang yang tidak wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tua yang tidak bisa puasa maka dia nggak wajib puasa. Tuh kan? Yang tadinya ayyuhalladzina amanu yang itu berlakunya umum, tapi ternyata ada batasannya, ada yang dikeluarkan dari situ. Ini yang saya maksud dengan pembatasan cakupan hukum. Cakupannya pertama bisa di subjek hukum, yang kedua bisa di objek hukum. Contoh dari objek hukum misalkan apa ya? Nantilah kita akan menemukan ketika kita masuk ke dalam pembahasan. Maka sekarang kita akan masuk ke dalam al-fazul umum. Al-am. Al-lafzul am. Apa sih lafaz am? Redaksi apa yang termasuk ke dalam lafaz umum yang kemudian nanti akan ditaksis? Yang pertama ada ismul jins al-mu'arraf bil alif wal lam. Isim jins yang mana dia ditakrif dengan alif lam. Isim jins itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, batu. Itu pokoknya nama jenis. Seperti al-insan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nama yang mana di bawahnya itu akan ada banyak individu yang termasuk ke dalam ini. Oh iya, sebentar. Lafzul am itu adalah
lafzun wudi'a likathirin ghairi mahsurin mustaghriqun mustaghriqun jami'a ma yasluhu lahu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam alfazul umum itu apa aja, lafaz umum itu apa sih maksudnya? Lafaz umum adalah lafzun wudi'a li katsirin ghairi mahsur. Adalah satu kata yang digunakan untuk menyebutkan banyak hal yang tidak terbatas. Ketika kita bilang manusia, maka dari Nabi Adam sampai orang terakhir nanti itu semuanya kan manusia. Gitu. Kita bilang jin, ya juga sama, semua bangsa jin. Setan, semua setan. Tumbuhan berarti semua tumbuhan, mau rumput, mau pohon pisang, mau pohon jambu, itu namanya tumbuhan. Hewan, mau kambing, mau sapi, itu kan hewan. Terus orang beriman, saya, antum, mereka, itu kan beriman. Orang kafir, ini, kan orang kafir. Nah, itu lafaz umum. Lafzun wudi'a li katsirin ghairi mahsur. Suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan orang individu yang banyak dan tidak terbatas. Kalau dalam kitab Mabadi Awaliyah itu ma'ama syai'aini fasaidan min ghairi hasrin. Suatu kata yang mencakup dua hal atau lebih dan tanpa batas. Kalau untuk satu, maka itu nanti maksudnya mutlak. Mustaghriqun jami'a ma yasluhu lahu, yang mana kata itu mencakup semua yang termasuk ke dalamnya. Itu adalah lafaz am. Maka sekarang alfazul umum yang pertama adalah ismul jins al-mu'arraf bil alif wal lam. Contohnya al-insan, wal 'asri innal insana. Terus waktu juga bisa. Sekarang, besok, nanti itu kan bisa. Lalu kemudian ada lagi al-jam' wa ismil jam'. Ini contoh, wal asri innal insan, sesungguhnya manusia, berarti semua manusia dalam kerugian. Nanti belakangnya ada ilal ladina amanu, itu salah satu bentuk taksis. Yang kedua adalah al jam'u wa ismul jam'i. Contohnya adalah ya seperti qad aflahal mu'minun. Atau innal abrara lafi na'im. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Abrar, munafik, mu'minun. Jama' ada jama' mudzakkar salim, jama' muannats salim. Maka itu juga termasuk ke dalam lafaz umum. Qad aflahal mu'minun, berbahagialah semua orang yang beriman. Tapi nanti ada tambahan keterangan lagi. Innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik itu nanti akan berada di dalam kenikmatan dalam surga. Atau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya semua orang munafik itu berada di keraknya neraka. Nah, kata-kata ini maksudnya adalah umum, maka semuanya mencakup semua. Ada juga al-jam'ul mudhaf. Kata jamak yang diidhofahkan seperti yusikumullahu
fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain, untuk semua anak kamu, mencakup semua anak. Lalu kemudian ada isim mubham. Isim mubham contohnya man. Irhamu, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah man fil ardi, siapapun yang ada di bumi. Yarhamkum atau yarhamukum man fis sama, maka orang-orang atau yang ada di langit akan mencintai kamu. Gitu. Yang ada di langit siapa? Ya, bisa jadi malaikat dan sebagainya. Atau contohnya haitsu, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan min haitsu, kemanapun. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah, dimanapun. Itu salah satu bentuk dari lafaz umum, yaitu isim mubham. Ada juga nakirah. Fi siyakin nafi. Contohnya la ilaha illallah. Ilahun itu kan nakirah karena tidak ada alif lam. Lalu kemudian sebelumnya ada nafi, la, maka la ilaha sama sekali tidak ada. Gitu. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha. Siapa yang diwajibkan atasnya haji saat itu fala rafatha wala fusuq, maka enggak ada, sama sekali enggak boleh ada kata-kata kotor, enggak boleh ada perdebatan, enggak boleh ada berantem. Lalu kata kullu atau kata jami'. La inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bahwasanya semua yang baru adalah bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat, semua yang sesat itu di neraka. Nah, kata-kata yang tadi adalah lafaz-lafaz umum. Yang jadi masalah adalah apakah umumnya itu tetap berlaku atau dibatasi. Sama seperti tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Pertama, itu berlaku untuk semuanya. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah ada pembatasan di situ atau enggak? Ini menjadi permasalahan. Karena lafaz umum itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah al-am al-baqi fi umumihi. Adalah lafaz umum yang dia itu tetap dalam kondisi umumnya, tidak ada pembatasan hukumnya.
Nah, kalau misalkan ketika ada satu lafaz umum, satu dalil, satu ayat Al-Qur'an atau satu hadis yang di dalamnya terdapat lafaz umum, lalu setelah kita cari-cari di dalam dalil yang lain tidak ada pembatasannya, maka dalil itu masuknya ke sini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ya ayyuhalladzina amanu. Itu berarti semua orang beriman dipanggil. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan kedua. Apakah ada orang yang dikecualikan dari panggilan itu? Ada nggak orang yang beriman tapi dia nggak wajib bertakwa? Enggak. Maka ya ayyuhalladzina amanu dalam ayat itu tidak ada pengecualiannya, tidak ada pembatasannya, berarti berlaku untuk semuanya. Itu contoh dari al-am al-baqi fi umumihi. Contohnya tadi. Amanut taqullah. Haqqa tuqatih. Meskipun katanya sama kan dengan yang di atas. Alladzina amanu. Tadi di ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu. Di sini juga ya ayyuhalladzina amanu, tapi kan hukumnya berbeda, pembahasannya berbeda. Kalau tentang puasa ada pembatasan hukumnya, orang yang haid nggak wajib puasa, orang sakit nggak wajib, orang perjalanan nggak wajib, orang tua nggak wajib, anak kecil nggak wajib. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, masa orang sakit nggak harus takwa? Masa perempuan yang haid nggak harus takwa? Kan nggak, tetap harus bertakwa. Maka ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu termasuk ke dalam am al-baqi fi umumihi. Ayat atau dalil yang berlaku secara umum. Dalil yang menunjukkan umum dan berlakunya juga secara umum. Nah, sekarang yang kedua. Itu adalah al-am al-makhsus. Ini contohnya yang di atas tadi. Lafaz yang menunjukkan keumuman, tapi ternyata ditaksis. Ada pembatasan cakupannya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Alladzina amanu sama dengan di atas, tapi setelah kita munculkan pertanyaan kedua, apakah ada pembatasan di sini atau enggak? Kita dapat, oh ini enggak wajib puasa, ini enggak wajib puasa, maka ini termasuk ke dalam al-am al-makhsus. Lafaz umum yang ditaksis. Nah, termasuk ke dalam ini juga adalah hal yang sering diperdebatkan oleh orang, yaitu hadis ini. Nih, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ada yang menganggap bahwasanya kullu di sini itu tempatnya bukan di sini, di atas. Di al-am al-baqi fi umumihi. Kenapa? Karena mereka suka bilang, kalau Rasul udah bilang semua bid'ah sesat, kenapa ente masih bilang ada bid'ah yang enggak sesat? Nah gitu. Jadi dalam pemahaman dia bahwasanya kullu bid'atin dhalalah itu semua dan tidak ada pembatasannya. Sedangkan yang saya pahami dengan yang dipahami oleh banyak orang, khususnya saya mendengar penjelasan ini setidaknya dari Syekh Usamah Sayyid Al-Azhari. Kata kullu, memang kata kullu seperti saya tadi katakan di atas adalah kata yang umum. Maka dia mencakup seluruhnya. Itu pertama. Tapi yang kedua, apakah ada pembatasannya atau tidak? Bukan langsung berkata pokoknya kalau udah Rasul bilang semua, ya berarti semua. Bukan gitu. Imam Taqiyuddin As-Subki beliau menulis satu buku khusus. Judulnya Ahkamu Kull wa ma alaihi tadul.
cuma untuk ngomongin tentang kata kullu saja. Jadi nggak cuma jangan didengarkan ketika ada orang lebih pandai mana Anda atau Rasul. Kalau Rasul udah bilang gini, ya sudah, tinggalkan kepintaran Anda. Bukan gitu. Justru untuk memahami dalil kita itu harus pakai otak. Kita harus menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Tidak semua kata kullu itu menunjukkan semua. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura." Nanti sebentar. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Ini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghancuran kaum sebentar. Ini ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 25. Fasbahu la yura illa masakin. Iya. Allah di sini menggunakan kata kullu, tudammiru. Jadi Allah itu mengirimkan azab berupa angin, yang mana angin itu tudammir, menghancurkan segala sesuatu. Kullu syai'in bi amri rabbiha. Fasbahu la yura illa masakinuhum. Ternyata semuanya nggak hancur karena masih ada masakinuhum. Kalau misalkan tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu, berarti nggak cuma orangnya, rumahnya juga hancur. Berarti nggak cuma rumah, langit dan bumi juga bisa hancur karena kullu semua. Tapi kan nggak, yang dimaksud nggak semua. Maka kata kullu di situ amun maksus, lafaz am yang ditaksis. Begitu juga dengan inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Gini, di sini ada dua kata kullu atau tiga lah. Atau kita cukupkan dengan yang dua atas, karena inti pembahasannya di sini. Inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya semua yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah dhalalah. Sebenarnya untuk memahami hadis ini itu kita menggunakan teori taksis. Kalau kita lihat, sebagian orang yang menyatakan bahwasannya semua bid'ah adalah sesat dan tidak ada toleransi di situ, dia tidak menggunakan taksis di sini. Tapi pada kata kullu yang pertama dia menggunakan taksis. Coba, inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua hal yang baru adalah bid'ah. Tapi kan dia membolehkan hal baru dalam hal dunia. Mobil boleh, berangkat haji pakai pesawat boleh. Terus sholat pakai celana boleh, pakai baju seperti ini boleh. Kalau mau tetap dengan kullu itu semua dan tidak ada toleransi, maka yang pertama juga harusnya gitu. Tapi kan enggak. Yang pertama, dia enggak menyatakan bahwasanya kullu muhdatsa bid'ah, semua hal yang baru adalah bid'ah, plek, titik. Enggak. Tapi ada taksisnya. Taksisnya apa? Dengan dalil yang lain. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal baru di agama ini, fahuwa raddun. Ma laisa minhu, dan dengan apa yang bukan berasal dari agama, fahuwa raddun, maka itu tertolak.
Nah, itu kan hadis ini ditaksis oleh hadis yang tadi. Hingga akhirnya kullu muhdatsatin bid'ah di situ maksudnya bukan semua, tapi hanya muhdatsah fiddin. Hingga akhirnya kita bisa dari situ dia memahaminya gini. Inna kulla muhdatsatin fiddin. Karena hal yang baru dalam masalah duniawi itu tidak disebut dengan bid'ah. Tuh. Maka perbedaan antara katakanlah saya lah biar perbedaan antara saya dengan orang yang menyatakan bahwasannya semua bid'ah itu sesat. Saya bilang bid'ah enggak semuanya sesat. Adalah karena mereka tidak menggunakan taksis di sini, sedangkan saya menggunakan taksis di situ. Jadi pada yang pertama, inna kulla muhdatsatin bid'ah, baik saya ataupun mereka sama-sama menggunakan teori taksis. Karena saya juga berpendapat hal yang baru tidak bid'ah. Saya mengajar online seperti ini kan Rasul nggak pernah ngajar online. Tapi boleh, karena bukan muhdatsah fiddin, bukan hal baru dalam agama. Hal baru dalam duniawi itu boleh. Muhdatsah fi duniawi itu laisa bid'ah, itu bukan bid'ah. Nah, bedanya yang kedua, ketika kullu bid'atin dhalalah, ketika semua bid'ah adalah sesat, saya masih menggunakan teori taksis, mereka tidak. Intinya sih di situ aja. Mau ribut sampai kapanpun, karena emang titik pembahasannya di sini. Mereka melarang tahlilan karena kullu bid'atin dhalalah. Oke, melarang haul, melarang yasinan, melarang ini, melarang itu, dalilnya satu. Satu dalil pamungkas yang dipakai ke sana ke sini. Kalau saya memahami dalil ini nggak seperti itu. Karena kul di sini bukan al-am al-baqi fi umumihi, tapi al-am al-makhsus. Atas dasar inilah kenapa para ulama membedakan antara bid'ah yang boleh dengan bid'ah yang tidak boleh. Maka taksis dari dalil ini apa? Hadis ini ditaksis oleh dalil apa? Hadis ini ditaksis oleh beberapa dalil di antaranya. Ini saya masukkan menjadi suatu pembahasan khusus. Nah, kullu bid'atin dhalalah di sini ditaksis dengan dalil apa? Yang pertama, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila biha man ba'dahu falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang sanna, siapa yang membuat sesuatu kebaikan dalam Islam. Kata sanna di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah menciptakan hal baru atau memulai suatu hal yang baru. Yang kedua adalah membiasakan hal yang sudah ada. Biasanya orang memahami man sanna fil islami sunnatan hasanatan dilihat dari konteks hadisnya. Ini konteks hadisnya dalam sedekah. Sedekah itu sudah ada dalam syariat. Maka ini bukan membuat hal baru. Tapi dari sisi bahasa, sanna itu bisa berarti memulai. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, ketika menyatakan semua anak Adam yang membunuh, maka dosanya akan orang yang pertama kali membunuh itu akan mendapatkan dosa-dosa dari orang-orang yang membunuh sekarang. Rasul menyatakan li'annahu
awwalu man sannal qatla. Karena dia adalah orang yang pertama kali man sannal qatla. Siapa yang pertama kali memulai pembunuhan? Setiap Bani Adam yang membunuh orang, maka dosanya akan sampai kepada anak Adam yang ini. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatla. Maka kata sanna di situ maknanya dua, bisa membuat hal baru. Yang kedua adalah membiasakan suatu hal yang sudah ada. Cuma kata sanna itu konotasinya selalu yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Cuma di sini diikat dengan sunnatan hasanatan. Berarti bisa juga kan ada orang yang sanna sunnatan sayyiatan. Atas dasar ini, memulai suatu hal yang baru dan itu baik, lalu kemudian orang-orang melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala wa ajru man amila biha, dan orang yang mengamalkan perbuatan itu dan tidak dikurangi suatu apapun. Hadza hadisun sahih. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Ini yang pertama. Dalil yang kedua. Ketika seorang sahabat sholat, ya Rasulullah SAW sedang sholat, Rasul sedang sholat dengan para sahabat, lalu kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW menghadap ke belakang. Rasulullah SAW menghadap ke belakang, lalu kemudian bertanya, siapa yang tadi membaca kalimat ini? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siapa yang tadi membaca kalimat ini dalam sholat? Orang-orang takut. Takut Rasul itu marah. Akhirnya ditanya, kenapa ya Rasul? Karena tadi saya melihat para malaikat berburu untuk mencatat siapa yang pertama kali menulis. Begitu. Jadi, ya ternyata ada orangnya. Saya ya Rasul. Kata Rasul, tadi saya melihat para malaikat itu buru-buru untuk menulis siapa yang dapat pertama kali nulis kebaikan itu. Yang bisa diambil dari hadis ini adalah apa? Pertama, Rasul enggak ngajarin itu. Kedua, sahabat itu membuat bacaan itu sendiri, diucapkan di dalam sholat, lalu kemudian Rasul mengiyakan. Itu berarti sahabat itu membuat suatu hal yang baru dalam agama. Tapi tidak ada orang yang seberani sahabat itu membuat zikir baru dalam sholat. Tapi di zaman itu, karena Rasul masih ada, sahabat menyatakan itu, dan ketika diiyakan oleh Rasul, maka itu menjadi sunnah akhirnya. Menjadi sunnah takririyah. Bagi kita itu, kalau kita membaca itu ketika i'tidal, maka landasannya adalah sunnah takririyah dari Rasul, karena Rasul membolehkan. Yang menjadi masalah adalah sebelum ditakrir oleh Rasul, itu hukumnya apa. Nah, begitu. Lalu kemudian membuat kalau tadi kan i'tidal. Hadis tentang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Contoh selanjutnya, itu kan hadis ditaksis dengan hadis, ditaksis dengan hadis. Maka ini tidak lagi termasuk ke dalam taksis lah. Ini salah satu contoh amalan saja. Perbuatan para sahabat, bagaimana para sahabat memahami dalil ini. Jam'ul Quran. Ketika zaman khilafah Abu Bakar Siddiq,
Orang-orang banyak yang meninggal, penghafal Al-Quran banyak yang meninggal karena peperangan. Antum ilmu Quran tafsir pasti tahu tentang ini. Lalu kemudian Umar yang menyatakan pertama kali kepada Abu Bakar, Abu Bakar, banyak orang yang meninggal. Gimana kalau misalkan kita kumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf? Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Apakah Abu Bakar langsung setuju? Enggak. Abu Bakar berpikir, bagaimana saya bisa melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Rasul? Berarti Abu Bakar saat itu menilai bahwasanya mengumpulkan Al-Quran adalah suatu hal yang bid'ah. Ya benar, secara bahasa itu bid'ah karena belum ada di zaman Rasul. Lalu kemudian Umar bin Khattab beliau datang berulang kali melobi, akhirnya jadi. Wallahi huwa khair atau huwa wallahi khair, itu benar baik. Gimana kalau misalkan nanti Al-Quran nggak ada masternya, terus kemudian yang hafal pada habis, nanti Islam nggak akan tersebar ke seluruh dunia. Ntar kita zaman sekarang kita nggak bisa baca Quran karena Qurannya udah nggak ada. Tapi atas inisiatif dari Umar bin Khattab, maka akhirnya terus datang kepada Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar ridho, Abu Bakar setuju, hingga akhirnya jadilah itu Jam'ul Quran. Nah, titik poinnya adalah bahwasanya Abu Bakar pertama kali melihat ini adalah bid'ah. Beliau hati-hati sekali. Tapi setelah dilihat bahwasanya ada masalah di baliknya, maka oke, kita lanjutkan ini. Dari sinilah kenapa ada para ulama yang membagi bid'ah itu menjadi 5 sesuai dengan hukum Islam. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Ustaz, apa hukum dari ini? Itu bid'ah. Enggak, itu keliru. Kita sudah bahas kemarin dalam hukum syariat, hukum itu kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Enggak ada bid'ah, enggak ada 6, tapi 5. Maka bid'ah itu adalah sifat untuk suatu pekerjaan. Apakah itu baru atau enggak? Di zaman Rasul ada, maka enggak bid'ah. Di zaman Rasul enggak ada, itu bid'ah. Lalu kemudian, apakah bid'ah itu haram atau enggak? Masuk ke dalam hukum yang 5 ini. Membuat Al-Quran akhirnya menjadi bid'ah. Itu bid'ah karena enggak ada di zaman Rasul. Tapi itu menjadi wajib. Terus bid'ah yang haram, contohnya menyatakan bahwasanya Quran adalah makhluk, itu nggak pernah dibahas di zaman Rasul, tahu dibahas dan sebagainya. Maka inilah bagaimana kita memahami hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, panjang. Logika berpikirnya sangat panjang sekali, urutan pemikirannya panjang. Jadi nggak tiba-tiba pokoknya udah Rasul bilang kullu ya udah. Rasul bilang semua bid'ah sesat, kok kamu bilang ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah baik, bahkan ada bid'ah wajib. Ngawur sekali. Bukan gitu. Kita menggunakan teori ini. Para ulama menggunakan teori ini karena kata kullu di dalam hadis itu adalah al-am al-maksus, am yang ditaksis. Oh, ternyata kan kita udah panjang dalam cuma bahas tentang kata kullu bid'atin dhalalah saja. Baik, ini bagus untuk antum pahami biar pertama biar antum nggak kemana-mana langsung bilang ini bidah ini nggak boleh, ini bidah nggak boleh. Atau ini juga baik buat antum yang ahlu bid'ah, orang yang selalu dituduh bid'ah, untuk menjawab bahwasanya kata kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah itu ada 2 kul di situ. Kenapa di sini antum mentaksis, di sini enggak? Itu terserah sih. Pokoknya kalau kami di sini kul, di sini kita taksis, di sini juga ditaksis. Kata kullu muhdatsatin ditaksis dan kullu bid'atin juga ditaksis. Itu titik perbedaan kami dengan antum. Maka ya udah kita berhenti di sini. Lebih baik antum nggak usah urusin kami lagi karena kami juga melakukan ini atas dasar dalil. Itu tadi al-am, bentuk am yang pertama adalah al-am al-baqi fi umumihi, yang kedua adalah al-am al-maksus. Bentuk yang ketiga adalah bentuk am yang ketiga adalah al-am alladzi
yuradu bihil khusus. Kata lafaznya adalah am, tapi yang dimaksud dari situ adalah khusus. Contohnya ketika wa ana awwalul mu'minin. Saya adalah orang yang pertama kali beriman, maksudnya bukan ketika Nabi Ibrahim menyatakan wa ana awwalul mu'minin, saya adalah orang yang pertama kali beriman, maksudnya bukan mukminin dari zaman Nabi Adam sampai zaman beliau, enggak. Tapi awwalul mu'minin adalah dari zaman beliau sampai ke belakang. Karena yang awal-awal udah beriman. Bohong dong, bukan bohong. Saya adalah orang yang pertama beriman dari kaum zaman ini, gitu. Jadi lafaznya mukminin itu kan semua orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir. Tapi yang dimaksud adalah khususnya atau sebagiannya saja. Ini kita perlu memahami benar-benar karena kalau nggak paham banyak kekacauan atau banyak perbedaan pendapat para ulama yang muncul gara-gara ini. Khususnya dalam masalah bid'ah tadi. Saya menambah daya laptop ini biar nggak mati, nanti mungkin akan ada perubahan, ada gangguan suara, saya mohon maaf. Lalu kemudian, maka sekarang kita masuk ke dalam taksis. Taksis adalah ikhraju ba'di afradil umum. Mengeluarkan sebagian dari afrod umum. Mengeluarkan sebagian dari cakupan hukum yang umum tadi. Nah, itu perlu dalil. Jadi, kalau tidak ada dalil, maka dia akan tetap berada dalam umumnya. Kalau ada dalil, maka dia bisa ditaksis. Al-mukhassis ada dua jenis. Yang pertama adalah al-muttasil. Yang kedua adalah al-munfasil. Mukhassis muttasil itu ada beberapa macam. Muttasil itu maksudnya nyambung. Kalau ayat Al-Quran berarti masih nyambung ayatnya. Kalau hadis maka masih dalam satu teks hadis. Kalau munfasil itu pisah. Bisa ayat ini dengan ayat di surat yang lain, atau ayat ini ditaksis dengan hadis, atau hadis ditaksis dengan Al-Quran dan sebagainya. Kalau yang muttasil pertama adalah syarat. Contohnya فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Atau فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. Nah, dalam ini itu sama dengan mafhum mukhalafah yang mafhum syarat. Ada syarat. Fa'in tibna lakum. Kalau kamu tenang, kalau kamu tenang dengan ini, maka silahkan makan. Gitu. Kalau enggak, maka enggak. Lalu kemudian ada taksis bil wasf. Taksis bil wasf dengan sifat. Contohnya, waman qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabah. Waman qatala mu'minan khata'an. Ini. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja.
fatahriru raqabah. Kalau sengaja maka hukumnya beda lagi. Gitu. Jadi hukum fatahriru raqabah nih, hukum fatahriru raqabah itu ditaksis dengan khotoan. Jadi waman qatalanya itu adalah lafaz umumnya, waman qatala mu'minannya itu adalah lafaz umumnya, tapi khotoannya itu menjadi taksis dari waman qatala mu'minan. Karena kalau muta'ammidan itu nanti beda lagi. Terus ada juga at-taksis bil istisna. Ya tadi, kalau ada kata illa, contohnya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya semua manusia itu rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Itu kecuali, itu kan berarti mengeluarkan dari cakupan hukum. Ada juga al-ghayah. Contohnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nih, wa aydiyakum itu kan lafaz umum, aidi tangan itu kan umum dari sini segini. Tapi dibatasi dengan ilal marafiq, sampai sini doang, berarti ini keluar. Ini tidak wajib dibasuh. Nah, itu diantara mukhassis muttasil. Kalau mukhassis muttasil itu insya Allah nggak akan banyak timbul perbedaan yang ekstrim, karena jelas dan mudah dipahami. Yang jadi masalah adalah yang munfasil, ketika mukhassisnya itu terpisah. Ini ayat umum. Kalau kita biarkan ayat itu dan kita tidak cari yang mentaksis, maka ayat ini akan berlaku secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya ayyuhalladzina amanu, situ orang-orang, kalau semua orang beriman kalau mau sholat wudu. Tapi kan setelah dicari, oh ternyata ada ayat setelahnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Oh, berarti ya ayyuhalladzina amanu di sini dikecualikan orang-orang yang tadi, orang-orang sakit enggak harus wudu. Orang yang enggak punya air maka enggak harus wudu. Itu kan. Tapi mending itu masih satu deretan ayat. Yang masalah adalah ketika ini di sini, yang mentaksisnya di tempat lain. Al-munfasil itu ada 3 macam. Yang pertama dalilul aql, yang kedua dalilul sam'i, yang ketiga dalilul hissi dulu. Dalilul akal itu akal. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan khaliqu kulli syai'. Allah itu menciptakan kullu syai', segala sesuatu. Tapi kan Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Nah, itu adalah akal. Akal yang memikirkan Allah menciptakan segala sesuatu, tapi Allah tidak menciptakan dirinya. Karena Allah tidak diciptakan. Kalau Allah diciptakan, maka Allah berarti muhdas, berarti hadis. Dan hadis itu muhal. Itu adalah dalil akal. Karena nggak ada dalil. Apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Cari dalilnya. Tidak ada di dalam dalil. Paling yang ada Allah tidak diciptakan. Nah, iya. Kalau dalilul his contohnya seperti ayat yang tadi. Mana? Nah, seperti ini. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudammiru kulla syai'. Siksaan itu menghancurkan segala sesuatu.
bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Tapi kan langitnya nggak dihancurin, buminya nggak dihancurin, udara yang ada nggak dihancurin, dan itu ada gitu maksudnya. Jadi ya ada. Jadi kulla syai' di situ artinya nggak semuanya gitu. Jadi maksudnya ayat ini ditaksis oleh dalil akal gitu. Begitu juga dengan ayat ini, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, ditaksis oleh dalilul his. His itu pandangan, raba, rasa, penglihatan, pendengaran, itu his. Perasaan itu his. Nah, dalilul sam'i ini yang banyak. Dalilul sam'i ini ada taksis kitab bil kitab, ada taksisu kitab bis sunnah, ada taksis sunnah bil kitab, ada taksis sunnah bis sunnah. Nah, contoh taksis sunnah bis sunnah tadi, hadis bid'ah. Hadisul bid'ah itu yang tadi. Contoh taksisul kitab bil kitab. Contohnya seperti mana contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini ditaksis oleh ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahunna. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang diceraikan oleh suaminya maka hendaklah dia diam di rumahnya selama 3 quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Masa iddah orang yang diceraikan itu 3 kali haid, kecuali orang yang hamil. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Orang-orang yang hamil dan diceraikan dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya itu adalah ketika dia melahirkan. Nah, ini para sahabat ada perbedaan di sini. Gimana kalau misalkan udah 8 bulan, tinggal sebulan lagi dia diceraikan? Berarti kan masa iddahnya cuma sebulan. Sedangkan kata ayat itu harusnya 3 bulan. Maka gimana nih? Gitu. Akhirnya ada yang menyatakan tetap ngambil ayat yang ini, tetap meskipun dia cuma 1 bulan, meskipun dia hari ini diceraikan besok lahir, maka dia iddahnya cuma 1 hari itu. Ada yang menyatakan tetap menggunakan ayat ini, ada yang menggunakan ab'adil ajalain, mana yang paling jauh. Yang paling jauh kalau misalkan dia diceraikannya 1 bulan sebelum lahiran, maka masa iddahnya 3 kali quru. Kalau misalkan dia diceraikan ketika hamil bulan kedua, masih ada 7 bulan lagi, maka taksisnya dengan ayat ini. Maka iddahnya adalah dengan ayat yang ini. Itu kan bisa memunculkan perbedaan pendapat bahkan di kalangan para sahabat. Contoh taksisul kitab bis sunnah. Tadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazil unsayain. Ayat ini ditaksiskan oleh hadis Rasulullah SAW. Al-qatil la yaris. Allah menyatakan anak kamu laki-laki dan perempuan, maka jatahnya 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan.
Tuh, jatahnya satu orang laki-laki sama dengan jatahnya dua orang perempuan. Tapi ditaksis dengan al-qatilu la yarith. Kecuali kalau misalkan mereka ada yang membunuh. Kalau membunuh bapaknya, maka orang yang membunuh itu nggak akan mendapatkan warisan, gitu. Jadi ayat yang pertama ditaksis oleh hadis. Ada juga contoh taksis sunnah bil kitab. Contohnya al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafyu sana. Orang yang bujangan dan perawan yang sama-sama berlaku zina, maka dia harus dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi hadis ini ditaksis oleh ayat Fa'in ataina bi fahishatin. Ini ayat tentang amah atau tentang budak wanita. Fa'in ataina bi fahishatin fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. Seorang budak wanita, kalau misalkan mereka melakukan pezinahan, maka hukumannya bukan lagi jildu mi'ah wa nafyu sanah, tapi separuhnya. Berarti cambuknya cuma 50, diasingkannya juga cuma 6 bulan. Kira-kira gitu. Selain ini masih banyak lagi sebenarnya. Ada taksis bil ijma, ada taksis bil qiyas, ada taksis mantuk bil mafhum, lalu kemudian ada taksis bi fi'lin nabi, terus kemudian ada taksis bil ada taksis bil maslahah, dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan tentang ini emang cukup berat, dan semoga penjelasan saya tadi nggak terlalu membingungkan. Meskipun panjang, saya mohon maaf, tapi tujuan saya adalah biar teman-teman bisa paham, biar teman-teman nggak keliru. Karena emang banyak orang yang salah paham dalam teori ini hingga akhirnya seperti tadi. Lalu menjadi timbul keributan, permusuhan di mana-mana. Padahal tinggal cukup jawab seperti ini aja. Ya sudah, saya menggunakan teori ini, saya memahaminya seperti ini. Anda memahami seperti itu silahkan. Jadi lebih baik kita itu damai-damai saja, nggak usah ribut. Yang menyatakan ini bidah itu bidah, iya, udah lebih baik yakini itu sendiri, terus kemudian nggak usah lakukan, udah beres. Daripada kemana-mana nunjuk-nunjuk. Dalam madhab Syafi'i, taraweh 4 rakaat 1 salam, formasi 4-4-3. 4 itu nggak sah. Tapi kan bukan berarti kita kemana-mana, hei yang sholatnya 4 rakaat, kalian semuanya sholatnya nggak diterima, karena nggak sah. Karena Rasulullah SAW bersabda, sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2-2-2. Enggak. Jadi ya udah cukup diyakini oleh sendiri, ajarkan kepada murid yang kita kenal, yang tahu. Tapi jangan habis itu nyerang ke sana. Datang ke masjid yang sholatnya 4. Hei kalian sholatnya semuanya salah. Harusnya sholatnya 2-2-2 karena Rasulullah SAW besar gini. Jangan sampai seperti itu. Jadi udahlah, damai aja. Untuk mendamaikan khilaf antara ulama, maka kita harus tahu akar khilafnya apa. Ketika kita udah tahu akar khilafnya, maka kita bisa menyikapi itu dengan baik. Baik, demikian teman-teman. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang, dan semoga bermanfaat. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, dan semoga kita dapat mendapatkan keberkahan dari bulan ini. Dan semoga bulan ini bisa kita manfaatkan dengan baik, dan semoga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.